Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? Ketemu lagi dengan Memlia ya. Kali ini kita masuk ke pembelajaran intention. What is intention? Apa sih intention itu? Intention adalah niat ya. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kalian untuk mengucapkan atau mengungkapkan niat, kemudian tujuan dari niat tersebut, serta bagaimana kalian menanggapi penyampaian niat atau rencana dari teman kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada dialog pembuka ya, antara Rani, Bianca, Meka, and Tasya ya. Hello guys, kata Rani. Kemudian Bianca, Meka, dan Tasya serempak menjawab, Hai Rani. Nah, kemudian salah satu pernyataan dari Rani ini adalah menanyakan tentang rencananya Bianca. Ya, Hai Bianca. Yesterday, you said that we had to discuss about a great plan. What's that? Bianca, kemarin kamu bilang mau mendiskusikan rencana yang besar. Apa itu? Katanya kan. Lalu Bianca bilang, Okay, it's actually about our class. Sebenarnya ini tentang kelas kita. I need to make our class more beautiful. Dia mau buat kelasnya itu lebih berwarna. Ya, lalu dia bertanya tentang rencananya itu, niatnya itu kepada teman-temannya. Do you agree everyone? Kalian setuju tidak? Gitu kan? Kemudian Rani itu mengatakan sounds great ya, sounds great. Artinya kedengarannya hebat, kedengarannya bagus gitu. Oke, kita lanjutkan. Expressing intention atau mengekspresikan niat ya. Kemudian kita juga akan belajar asking plan, menanyakan rencana. Lalu state the purpose to do something, menyatakan tujuan untuk melakukan sesuatu. Kemudian state the intention to do something, menyatakan niat ketika melakukan sesuatu. Oke, an intention atau niat adalah ide yang direncanakan. Ya, direncanakan untuk dilaksanakan. Sebuah rencana adalah tindakan untuk melakukan sesuatu yang dipertimbangkan atau difikirkan sebelumnya. Ya. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan sesuatu, itu berarti kita punya tujuan, aim, rencana, plan, niat, intention, atau alasan, reason. Ya. Nah, di sini bisa digunakan 5 expression. So that, sehingga, in order that, sehingga, in order to, agar supaya, to, untuk, will not, atau tidak akan. Ya, ini catatan-catatan dari intention. Selanjutnya kita belajar tentang bagaimana formulanya atau rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah subjek. Kalian tahu subjek itu adalah orang yang melakukannya. Saya, kamu, dia, mereka, kami. Nah, itu subjeknya. Kemudian menggunakan modal atau di sini bisa menggunakan can, have to, must, should, ya kan? Nah, itu ditambah bla 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 bla, disitulah niatnya atau tujuannya itu disebutkan. Baru dimasukkan conjunction of purpose in order to, so that, baru disebutkan maksud dari yang akan dilaksanakan itu, maksudnya atau tujuannya ya. Kemudian bisa juga menggunakan imperative, lalu bla 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 plus conjunction of purpose in order to, so that plus bla bla bla. Nah, kita lihat atau kita masuk langsung ke contoh kalimatnya. Kalian lihat di sini. Yang pertama, you should take the medicine in order to get well soon. Kamu harus minum obat supaya cepat sembuh. You should, ya, you sebagai subjek. Should di situ sebagai modal. Kemudian take the medicine itu sebagai kegiatannya. Kemudian in order to itu adalah niatnya supaya apa begitu. Ya. Kemudian you have to eat nutritious food in order to be healthy. Kamu harus makan makanan yang bergizi supaya tetap
sehat. In order to be healthy, ya, supaya sehat. Kemudian, you can wear the jacket so that you feel warm. Kamu bisa menggunakan jaket supaya kamu merasa hangat. Selanjutnya, you have to listen to the teacher's explanation to understand the lesson. Kamu harus mendengar penjelasan guru untuk memahami pelajaran. Don't sleep late in order to wake up early. Jangan tidur terlalu malam, ya, terlalu tengah malam begitu, terlalu malam. In order to wake up early, supaya bisa bangun awal. Keep the fruits in the refrigerator to let them fresh. Letakkan atau simpan buah-buahan di dalam kulkas agar mereka tetap segar. Oke. Nah, dari kalimat-kalimat tadi, tentulah ya kita bisa menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan kita. Contohnya tadi kita ditawarkan atau kita diminta untuk minum obat, ya. Mungkin ada sebagian kita yang hanya dengan beristirahat bisa sembuh. Nah, bisa jadi kita setuju atau tidak setuju. Nah, bagaimana cara mengekspresikannya? Ya, di sini simple agreement. Simple agreement di sini misalnya I agree, saya setuju. I really agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu. I think you are right. Saya pikir kamu benar. I couldn't agree with you more. Saya ya benar-benar atau saya tidak bisa lebih setuju lagi. Inilah saya setuju banget gitu kan. You said it. Nah, kamu yang menyatakannya. Can say I don't agree. Aku nggak bisa bilang aku nggak setuju. Aku setuju begitu maksudnya. I'm with you on this. Saya ikut kamu deh dengan pernyataan itu dia ikut begitu. I partly agree. Saya setuju. I agree on this but not that. Saya setuju yang ini bukan yang itu. It's partly true. Ini benar begitu maksudnya ya. Jadi dia benar-benar setuju dan mendukung begitu. Selanjutnya, ini pernyataan ketidaksetujuan ya. Pernyataan ketidaksetujuan bagaimana? I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Everyone has their own opinion, right? Semuanya punya pendapat masing-masing kan? I think you're wrong on this. Saya pikir kamu salah nih dengan pernyataan ini gitu kan? I'm sorry, but I have to refuse your request. Saya mohon maaf, tapi saya harus menolak permintaan kamu. You're wrong, kamu salah. No way, tidak mungkin, ya kan? You've got to be kidding. Kamu pasti bergurau atau bercanda. How can you even say that? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Where is your logic? Di mana akal sehatmu begitu? Nah, ini beberapa contoh dari disagreement atau tidak setuju or refusal atau menolak ya. Selanjutnya ini kita masuk ke example. The first example is come from Benny, Dayu, and Siti. Nah, apa sih yang dinyatakan Benny, ya kan? Nah, Benny di sini mengatakan, I think we should start our wall magazine now. Saya pikir kita harus memulai mading kita sekarang. Lalu Dayu mengatakan, I don't think we can start now. Saya tidak berpikir demikian. Saya tidak berpikir kita bisa mulai sekarang. We should plan it carefully. Kita harus merencanakannya. Kita seharusnya merencanakan ini dengan hati-hati. We should go to people who know how to make a wall magazine. Kita harus mengunjungi atau pergi ke orang-orang yang sudah paham bagaimana cara membuat majalah dinding. Lalu Siti mengatakan, I agree with Dayu. Saya setuju dengan Dayu. We should think before we leave. Kita harus berpikir sebelum kita melangkah atau mengambil kebijaksanaan atau melakukan sesuatu ya. Selanjutnya example 2. Example 2, it's among Siti, Edo, and Lina. What does Siti say? Ya, apa yang Siti katakan? I think we need a lot of money to make a wall magazine. Saya pikir kita memerlukan uang yang banyak untuk membuat
majalah dinding. Nah, tapi Edo mengatakan, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. We can use paper. We can also use wood for the frame. Jadi bisa pakai kita bisa pakai kertas bekas atau kayu bekas untuk frame-nya ya. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi tapi masih bisa digunakan ya kan? Kemudian Lina mengatakan, yes, we can. Ya, kita bisa melakukan seperti itu. So, we do not need a lot of money. Sehingga kita tidak perlu uang yang banyak untuk to make a wall magazine, untuk membuat majalah dinding. What we need is hard work. Apa yang kita perlukan hanyalah bekerja dengan keras, ya, untuk membuat majalah dinding tadi. Oke, gimana? Do you understand so far? Kamu sudah mengerti sejauh ini setelah menjelaskan? Jadi, kita belajar tentang intention atau niat, kemudian penyampaian atau ekspresi bagaimana cara menanggapi niat tersebut. Jadi, misalnya ada teman kalian menyatakan niat, kalian bisa menyatakan setuju atau tidak setuju sesuai dengan apa yang menjadi pendapat kalian. Oke, let's have a try. Yuk kita coba ya. Jadi di sini ada situasi yang pertama, the first situation, it's come from Dayu, Udin, and Lina. Ya, mereka are in front of the classroom. Nah, mereka berdiri di depan kelas, reminding each other that they should do the course before they go to school. Ya. Jadi mereka harus melaksanakan atau melakukan course terlebih dahulu sebelum mereka pergi sekolah. Nah, percakapan antara Lina, Dayu, and Udin. Jadi Lina mengatakan, my mom makes me do the housework before I go to school. Ibu saya menyuruh saya mengerjakan PR sebelum pergi ke sekolah. Jadi housework, PR ya, sama dengan chores ya. Nah, jadi di situ Dayu kira-kira setuju atau tidak? Udin kira-kira setuju atau tidak? Nah, jadi pendapat ini Dayu dan Udin itu diekspresikan dengan tadi yang menjelaskan agree kalau setuju, disagree kalau tidak setuju. Ya, coba kalian bisa coba sendiri. Kalau setuju, Dayu pasti mengatakan iya, I agree. Boleh seperti itu. Kalau Udin tidak setuju, bagaimana? Iya, I disagree. Saya tidak setuju. Dan boleh kalian gunakan ekspresi yang tadi sudah Mem ajarkan. Bukan hanya I agree atau I disagree, tapi ada beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan juga untuk menyatakan setuju dan tidak setuju. Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Nah, coba kita lihat di sini. Bagaimana dengan Dayu? Ternyata Dayu setuju. Dayu setuju dengan mengatakan I think you should. Saya pikir kamu harus melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya, oleh mamanya. Mamanya Lina tadi bilang harus kerjakan PR sebelum pergi sekolah, ya kan? Your mom is right. Ibu kamu benar. You are teenager now. Kamu tuh udah remaja loh sekarang, gitu kan? Nah, Udin juga mengatakan demikian. Udin ini setuju dengan perkataan Dayu, ya. I agree with you, Dayu. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Our home is our home, ya kan? Our home is our home. We live there. We should take care of ourselves. Jadi pekerjaan rumah ya, PR pekerjaan rumah itu harus dikerjakan di rumah gitu kan? Karena kita sudah besar, jadi kita harus mengerjakannya dengan baik ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, exercise. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini ada antara Beni, Edo, dan Udin ya. Beni, Edo, dan Udin ini duduk di library, perpustakaan during the break, selama jam istirahat. The furniture is dusty. Tempat duduknya atau
lemarinya itu berdebu ya. The books and the newspapers on the big table are messy, berantakan. Jadi buku dan majalahnya, buku dan koran-koran yang ada di situ tuh terlihat berantakan. Kemudian Edo mengatakan, don't you think that our library looks dirty and messy? Let's do something to make it more tidy. Kalian lihat nggak kalau perpustakaan kita terlihat kotor dan berantakan? Ayo kita lakukan sesuatu supaya membuatnya lebih rapi. Nah, kira-kira Benny gimana? Setujunya kalau setuju mengatakan apa? Kemudian kalau Udin itu mengatakan apa? Kalau setuju, ya? Nah, kalau tidak setuju juga bisa kita coba, ya? Nah, ini bisa kalian coba dulu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh kalimat apabila contoh ini masuk ke dalam pilihan ganda atau multiple choice ya. Coba kalian lihat. Fahri mengatakan, the government plans to raise the price of electricity bill next month. Pemerintah berencana untuk menaikkan harga listrik ya, tarif listrik untuk bulan depan. Nah, Raja mengatakan bla 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 bla. It will just increase the population of poor people. Bla 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 bla. Itu hanya akan menambah jumlah orang-orang yang miskin. Nah, the suitable expression to complete the dialogue is bla 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 bla. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya kan? Apakah A, I totally disagree, B, I don't disagree, C, ini sama nih C dengan B-nya ya. Nah, berarti pilihannya hanya 3 sebenarnya. A, B, atau D. Iya. Kalau kamu setuju berarti kamu pilihnya yang D. Kalau bukan kamu sih, Raja. Kalau Raja setuju, dia akan pilih D. Kalau Raja tidak setuju berarti dia akan pilih A. Kemudian kalau saya tidak setuju. Nah, itu agak aneh tuh yang bagian B dengan C-nya. Jadi pilih aja antara A atau D, yang mana? Sepertinya Raja? Iya, Raja tidak setuju. Karena kenaikan tarif listrik itu dianggapnya hanya akan menambah the population of poor people. Orang-orang yang miskin. Oke. Nah, ini lihat nih, pemerintah berencana. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ketidaksetujuan Raja itu terdapat di A. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, ini dia. Kalau latihan yang tadi sebelum pilihan ganda, mohon maaf, Mem kembali lagi ya. Yang sebelumnya itu yang ini. Iya, yang ini. Ini kalian diminta untuk mengisi sendiri, ya kan? Nah, ini boleh dicoba sendiri ya, Mem tidak ini. Kita akan fokus kepada latihan yang terakhir, yang ini. Nah, yang ini. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus menggarisbawahi yang mana pernyataan dari Edo yang menyatakan, yang maksud Mem dari 3 kalimat ini, dari Benny, dari Edo, dan dari Lina, dari percakapan ini, yang mana yang menyatakan setuju dan yang mana yang menyatakan tidak setuju, ya. Jadi pertama-tama kalian catat dulu di buku kalian, silakan. Ini Benny, Edo, dan Lina. Kemudian setelah kalian catat, boleh kalian gunakan kamus kalian untuk mencari artinya. Ketika kalian sudah cari artinya, sudah tahu artinya, maka kalian akan tahu yang mana kalimat yang menyatakan setuju dan yang mana kalimat yang tidak menyatakan ketidaksetujuan. Iya, jadi nanti silakan digarisbawahi. Kemudian tugas yang keduanya, coba lihat. Coba lihat tugas keduanya. Ini yang pertama ya, tugas keduanya. Nah, sama dengan yang pertama. Kalian cari dulu di kamus kalian, artinya apa sih, begitu kan? Barulah kalian bisa memahami apakah Udin atau Dayu setuju atau tidak dengan pernyataan Siti.
Oke, that's all. Mem rasa cukup sekian ya penjelasan dari Mem. Boleh dilihat sekali lagi, ini exercise 1 dan yang ini exercise 2. Mem berharap kalian bisa melaksanakan tugas kalian dengan baik dan tetap semangat belajar intention. Oke, thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.